Akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan tidak tahu metode apa yang digunakan Aula Pemburu Dewa untuk melacaknya. Jika ada jejak yang tertinggal di tubuhnya, mustahil bagi Xiaoyan tidak merasakannya. Sekarang sepertinya mereka hanya mengetahui arah kepergian Xiaoyan dari bintang Xiaoyu dan mencarinya berdasarkan perkiraan arah. Xiaoyan lalu berkata, "Sekali lagi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Ucap Xiaoyan berbicara dengan jelas lagi. Begitu ucapan ini keluar, Mengdan tertawa marah. Pada saat yang sama, aura keabadian kaisar meletus dari tubuhnya. Sepertinya kamu sengaja untuk memaksa harimau menunjukkan taringnya. Baiklah, baiklah. Karena kamu tidak mau mematuhi perintahku, maka aku akan menggunakan kekerasan untuk membuatmu bicara. Ucap Mengdan berteriak dengan marah. Pada saat ini hanya sosoknya yang bergerak menuju Xiaoyan. Lagi pula tempat di mana Xiaoyan berdiri saat ini sangat dekat dengan inti bintang. Oleh karena itu, selain keabadian kaisar, tidak ada satupun dewa Dao yang berani berpartisipasi. Melihat Mengdan yang datang dengan kasar, sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Tubuhnya tetap tidak bergerak. Adapun Mengdan, dia tidak bisa merasakan fluktuasi sumber Dao Qi dari tubuh Xiaoyan. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah kesemak lembut yang bisa diremas sampai mati. Setelah dia tiba di depan Xiaoyan, kekuatan keabadian emas mengalir di lengannya. Kemudian dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan. Dalam prosesnya, telapak tangan besar dengan cepat memadat di udara. Kemudian kekuatan keabadian melonjak membungkus telapak tangan itu. Telapak tangan ini akan membunuhmu, ucap Mengdan. Dia tidak tahu detail tentang Xiaoyan, tetapi dinilai dari penampilan Xiaoyan, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Telapak tangan raksasa emas hitam yang tampak lambat itu turun ke kepala Xiaoyan dalam sekejap. Tampak seperti langit yang runtuh. Di sisi lain, Wuzan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula dia berharap pemburu dewa Mengdan dapat mengalahkannya. Namun saat ini Wuzan tidak memiliki ketenangan di wajahnya. Itu karena dia pernah bertarung melawan Xiaoyan. Dan dia mengerti bahwa kemungkinan menghancurkan Xiaoyan dengan telapak tangan itu sangat rendah. Sampai saat berikutnya, telapak tangan emas hitam besar yang seperti langit itu jatuh ke bawah menyepa Xiaoyan. Seluruh pusat bumi tiba-tiba bergetar dan suara gemuruh terdengar dari atas. Seolah-olah pada saat ini seluruh superstar batang surgawi mengalami gempa bumi. Pada saat ini sudut mulut Mengdan terangkat. Dia melihat Xiaoyan yang ditenggelamkan oleh telapak tangan besarnya. Telapak tangan ini seharusnya cukup untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Sejujurnya sangat disayangkan jika kamu mati dengan sia-sia seperti ini, ucap Mengdan menghela nafas panjang, meletakkan tangan di belakang punggungnya. Tetapi tepat ketika dia akan berbalik pergi, tiba-tiba saja terdengar suara teredam yang berat. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah. Itu karena mereka melihat bahwa telapak tangan emas hitam raksasa yang sangat keras sebenarnya meledak. Di telapak tangan raksasa yang hancur itu terlihat sesosok tubuh berdiri tegak di dalamnya. Dan lengannya yang terangkat perlahan ditarik. Tidak apa-apa untuk percaya diri. Tetapi jika rubah berpura-pura menjadi harimau seperti ini, aku khawatir orang yang pada akhirnya berlutut dan membuka mulutnya adalah kamu, ucap suara tajam Xiaoyan. Mata Mengdan melebar. Hanya ada satu kata yang tergambarkan dalam ekspresinya, yaitu keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak memiliki fluktuasi sumber Dao Qi keabadian di tubuhnya. Tetapi mengapa orang ini memblokir seranganku dengan pukulannya? Bagaimana dia melakukannya? Ucap Mengdan tercengang sesaat. Runtuhnya telapak tangan emasnya menyebabkan hatinya bergetar. Dia adalah tubuh keabadian fisik, ucap Wuzan, suaranya terdengar di telinga Mengdan. Tubuh keabadian fisik, ucap Mengdan yang mendengar kata-kata itu menunjukkan keterkejutan. Lagi pula orang kuat seperti tubuh keabadian fisik hanya ada dalam legenda. Setidaknya di dunia Suanyin ini tidak ada yang percaya bahwa seseorang bisa berkultivasi tubuh fisik untuk mencapai ranah keabadian. Mengdan, kekuatan orang ini sangat kuat. Jika kita ingin mengalahkannya, kita harus bergandengan tangan. Hanya dengan begitu mungkin masih ada secerca harapan untuk membunuhnya, ucap sosok Wuzan muncul di samping Mengdan. Kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Tanya Mengdan menatap Wuzan dengan suara rendah. Tidak ada fluktuasi sumber Dao Qi untuk menilai auranya. Tapi aku pernah bertukar pukulan dengannya. Dan kekuatannya mungkin sebanding dengan langkah kedua, ucap Wuzan menatap Mengdan dengan mata serius. Mengdan langsung tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan begitu kuat.
Tatapan serius tiba-tiba muncul di matanya. Tentu saja dia tidak bisa dianggap sebagai langkah kedua nyata. Oleh karena itu selama kita bergabung bersama seharusnya kita bisa membunuhnya. Ucap Wuzan segera berkata lagi. Tidak apa-apa untuk membantumu. Tetapi setelah membunuhnya kamu harus melakukan sesuatu untukku. Ucap Mengdan mengambil kesempatan ini untuk membuat syarat dengan Wuzan. Baik, ucap Wuzan setuju dengan lugas. Setelah berbicara mata keduanya terfokus pada Xiaoyan. Oh, itu memang pilihan yang bagus untuk bergabung. Ucap Xiaoyan tersenyum ringan. Seolah-olah dia masih tidak menganggapnya serius. Tubuh keabadian fisik, keberadaan semacam ini jarang di alam Xuanye. Tapi kamu jangan terlalu bangga dulu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, mustahil bagimu menandingi dua keabadian kaisar secara bersamaan. Ucap Mengdan. Meskipun serangannya tadi dengan mudah diselesaikan oleh Xiaoyan, tetapi itu bukan kartu trufnya. Oleh karena itu Mengdan masih memiliki keyakinan tentang dirinya sendiri. Yang terpenting adalah saat ini dua keabadian kaisar telah bergabung bersama. Selama mereka menggunakan semua kekuatannya dapat dipastikan bahwa mereka dapat membunuh Xiaoyan. Setidaknya saat ini Wuzan dan Mengdan memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Wuzan dan Mengdan menoleh satu sama lain. Setelah keduanya mengangguk sedikit, aura kuat yang hanya dimiliki keabadian kaisar meletus. Busur dan anak panah berwarna emas memadat di tangan Wuzan. Kemudian dia perlahan menarik tali busur itu. Di sampingnya sosok Mengdan juga menunjukkan bagiannya. Tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan. Dia membuka mulutnya kemudian pedang cahaya keemasan melesat keluar. Itu tergantung di udara tepat di atas kepala Xiaoyan yang siap memotongnya kapan saja. Menghadapi dua serangan yang mencengangkan ini sosok Xiaoyan tetap diam. Bukan karena Xiaoyan tidak mengelak, tapi karena cara bertarung dari avatar Yuan Shen memang seperti ini. Tidak perlu mengelak sama sekali. Jika dia ingin mengalahkan musuhnya dia harus menggunakan tubuh fisiknya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak melakukan penghindaran yang tidak perlu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan kelima jarinya perlahan mengepat. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, kamu pasti akan mati jika kamu begitu sombong menerimanya. Ucap Mengdan ketika melihat sikap Xiaoyan yang mengabaikan. Setelah berbicara, pedang cahaya emas akhirnya turun dengan keras. Pada saat yang bersamaan, Wuzan melepaskan tali busur dan bulu panah emas melesat seperti kilat. Dimanapun itu lewat akan langsung menembus segala sesuatu yang menghalanginya. Kedua serangan tajam itu datang menjarat dengan sangat ganas. Xiaoyan membungkuk sedikit. Pertama dia meninju bulu panah emas yang mendekat lebih dulu. Lalu mengangkat tangannya ke atas meledakkan pedang emas di atas kepalanya. Menghadapi gerakan brilian dari keduanya itu, tinju Xiaoyan tampak sangat biasa. Seolah-olah serangan mereka sama sekali tidak perlu diselesaikan dengan gerakan mewah. Dan tidak ada yang akan berpikir bahwa tinju biasa itu dapat menahan dua serangan keabadian kaisar. Tapi saat berikutnya apa yang terdengar di telinga semua orang adalah dua ledakan. Pupil mata mereka tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Bulu panah itu roboh dan bilah pedang itu hancur. Serangan yang begitu kuat sebenarnya runtuh di bawah kepalan tangan yang tampaknya dianggap mustahil oleh semua orang. Namun faktanya sudah ada di depan mereka. Saat ini asap putih keluar dari tinju Xiaoyan. Niat bertarung di matanya semakin intens. Dia melangkah maju dengan telapak kakinya. Aku sudah memblokir serangan kalian. Jadi sekarang giliranku untuk menyerang. Ucap Xiaoyan. Saat suara itu keluar, sosok Mengdan segera bereaksi dan sosoknya mundur ke belakang. Namun detik berikutnya sosok Xiaoyan sudah muncul di depannya seperti bola meriam. Berlari sekarang bukanlah pilihan bijak. Ucap Xiaoyan. Mengdan terkejut. Di matanya tinju Xiaoyan seperti gunung. Detak jantungnya berdetak cepat dan cahaya di tangannya dengan cepat menyala. Segel suci Yaosa. Teriak Mengdan. Dalam sekejap segel suci setinggi 100 kaki menghalanginya. Hanya saja sebelum Mengdan dapat bereaksi, segel suci Yaosa meledak dengan keras. Sama sekali tidak bisa membendung tinju Xiaoyan. Tinju Xiaoyan tiba di depan Mengdan dalam sekejap mata. Mengdan hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir. Namun setelah jeda sebentar ada suara retakan tulang dari lengannya. Tinju Xiaoyan tidak berhenti. Setelah lengan Mengdan terkulai, tinju Xiaoyan mendarat dengan keras di dadanya. Tinju Xiaoyan sangat berat. Tetapi tepat ketika tinju itu hendak menembus daging Mengdan, tiba-tiba saja sebuah cahaya melintas di dadanya. Detik berikutnya sebuah kekuatan besar memantulkan lengan Xiaoyan. Tetapi Mengdan masih menyemburkan seteguk darah segar. Dia terhuyung-huyung ke belakang sejauh ratusan meter untuk menstabilkan tubuhnya. Tidak buruk, kamu sebenarnya memiliki baju besi bagian dalam yang kuat. Ucap Xiaoyan memandang Mengdan. Mengdan menundukkan kepalanya dan semua pakaian di dadanya hancur. Memperlihatkan baju besi bagian dalam yang memancarkan cahaya perak. Tentu ada juga bekas kepalan tangan yang tertinggal di baju besi bagian dalam itu. Jika dia tidak memiliki perlindungan dalam ini, sudah pasti pukulan Xiaoyan menembus dadanya.
Selama jantungnya tertangkap olehnya maka kekuatan keabadiannya akan menghilang. Tetapi pada saat ini Xiaoyan mengerutkan kening. Dia menoleh sedikit hanya untuk melihat Wuzan mengangkat tangannya. Roda cahaya kemasan mengembun lalu menembak ke arah Xiaoyan. Jelas Wuzan menggunakan waktu singkat barusan untuk memadatkan roda cahaya emas. Roda cahaya emas mendekat dalam sekejap mata. Xiaoyan mengayunkan tinjunya menabrak roda emas. Suara ledakan bergema lagi. Tinju Xiaoyan dan roda cahaya emas saling melawan. Apakah ini senjata yang hanya bisa digunakan dengan kekuatan keabadian kaisar? Ucap Xiaoyan, matanya sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa benda ini tidak biasa. Bahkan jubah di tubuhnya langsung tercabik-cabik, mengungkapkan setengah tubuhnya yang kekar. Meskipun jubah Xiaoyan benar-benar hancur, tidak ada satupun bekas luka di tubuhnya. Segera Xiaoyan melontarkan beberapa pukulan berturut-turut dan roda emas diguncang kembali oleh Xiaoyan. Saat cahayanya melemah, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan meraih intinya. Baru kemudian terlihat dengan jelas bahwa ini adalah cakram seukuran telapak tangan. Senjata yang bagus. Terima kasih telah memberiku hadiah, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Wuzan menggertakkan giginya. Dia berkata, bahkan jika kamu mengambil roda emas surgawiku, tidak mungkin bagimu untuk menggunakannya, ucap Wuzan. Begitukah? Kalau begitu aku harus melacak jiwamu setelah kamu terkalahkan, ucap Xiaoyan dengan sudut mulut terangkat. Selanjutnya ratusan cahaya pedang menyelimuti Xiaoyan. Sosok Xiaoyan mengelak dengan santai dan tinjunya meraung pada satu waktu. Tubuh bagian atasnya telanjang. Tetapi tinju polos itu tampaknya dapat dengan mudah membubarkan serangan Mengdan dan Wuzan. Setelah beberapa saat, sosok Mengdan terengah-engah sambil memegang pedang panjang 5 meter di tangannya. Dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi muram. Jelas bahwa kekuatan Xiaoyan agak di luar dugaannya. Pedangmu tidak buruk. Aku tidak tahu apakah Jiangsu akan menyukainya, ucap Xiaoyan tertawa. Seolah-olah dia sudah menganggap pedang panjang di tangan Mengdan sebagai miliknya. Wuzan, serang dengan seluruh kekuatanmu. Menunda tidak akan ada gunanya bagi kita, ucap Mengdan berteriak dengan suara dalam. Wuzan juga mengangguk berat. Meskipun mereka belum menggunakan kartu truf terkuatnya, tetapi setiap gerakan tadi sudah menjadi gerakan pembunuh. Hanya saja di bawah tubuh fisik Xiaoyan, semua serangan itu tampak sangat rentan. Apakah kalian ingin menggunakan semua kekuatanmu? Tidak apa-apa. Aku juga tidak ingin membuang waktuku bersama kalian, ucap Xiaoyan. Otot-otot tubuh bagian atasnya yang telanjang sedikit menegang, dan sebuah tanda bintang berkedip di dahinya. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya, lalu sosoknya terlontar secara langsung. Aku akan memulainya dulu, ucap Xiaoyan melesat menuju Wuzan yang paling dekat dengannya. Ekspresi wajah Wuzan berubah. Segera perisai cahaya muncul di depannya. Perisai ini tidak mungkin bisa dihancurkan oleh Dewa Dao. Tetapi itu sangat rentan terhadap tubuh keabadian fisik Xiaoyan. Wuzan segera diselimuti rasa krisis kematian. Detik berikutnya formasi berwarna darah muncul di depannya. Sebuah celah tiba-tiba muncul pada formasi darah itu. Saat celah besar muncul, terlihat sebuah tangan besar yang tampak terkelupas dan diliputi darah mengaum ke arah Xiaoyan. Ukuran tinju berdarah sangat besar. Di depan tinju berdarah itu, sosok Xiaoyan seolah-olah seperti semut kecil. Apakah ini kartu trufmu? Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kerasnya itu, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, tinju kecil Xiaoyan menabrak tinju darah raksasa dengan keras. Dua kekuatan besar saling bertemu. Seluruh inti bumi meletus dengan gemuruh. Dan hantaman dahsyat itu mengguncang seluruh bintang superstar batang surgawi. Mereka bertarung di medan bawah tanah. Namun dampak yang dipicu oleh pertarungan ini membuat tanah di atas mereka retak. Yang bahkan menyebabkan banyak jurang tanpa dasar muncul di permukaan. Pada saat ini ekspresi wajah Mengdan suram. Dia memegang pedang sepanjang 5 meter dengan kuat di kedua tangannya. Energi keabadian melonjak di tubuhnya. Dan energi keabadian berwarna emas mengalir ke pedang itu di sepanjang lengannya. Setelah itu pedang setinggi 5 meter melejit lagi menjadi 10 meter, 50 meter dan berhenti di 100 meter. Mengdan memfokuskan matanya pada Xiaoyan yang bertarung melawan Wuzan. Tian Yuan tebasan membelah surga. Teriak Mengdan memegang pedang panjang erat-erat dengan kedua tangannya, lalu perlahan mengangkatnya ke langit. Jika dilihat dari kejauhan, pedang itu tampak sangat luar biasa. Seluruh bilanya mengeluarkan suara berdengung dengan cahaya kemasan yang mengalir di setiap tubuh pedang. Pedang panjang itu diangkat dekat ke dadanya, dan tatapan membunuh Mengdan tercermin pada pedang itu. Ketika dia memutar tangannya, pedang itu melambai dan bila energi yang tajam melesat ke arah Xiaoyan. Terlihat bahwa seluruh kekosongan itu dipotong menjadi dua di bawah tebasan pedang panjang. Siapapun yang masih di ranah dewa tidak akan beruntung ketika menghadapi serangan pedang ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap. Dia
Dia melemparkan beberapa pukulan berturut-turut dan memukul mundur tangan raksasa berdarah milik Wuzan. Setelah itu dia segera berbalik siap menghadapi energi pedang setinggi 100 meter Mengdan. Dari sudut pandang Xiaoyan dia bisa melihat bahwa energi pedang yang berasal dari tebasan horizontal ini tidak biasa. Kali ini dia bahkan menggunakan tinju gandanya untuk menahan. Saat energi pedang yang tak tertandingi bertabrakan dengan kepalan tangan Xiaoyan, noda darahnya tertinggal di kepalan tangan itu. Detik berikutnya sisa energi pedang masih mendarat di tubuh Xiaoyan. Dan energi pedang menembus tubuhnya dalam sekejap. Melihat ini wajah Surang Mengdan berubah menjadi cerah. Dia berpikir bahwa serangannya seharusnya berhasil. Dia siap melihat tubuh Xiaoyan terpotong menjadi dua setelah ini. Memang benar bahwa ada garis darah di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan terluka oleh energi pedangnya ketika energi pedang menghilang. Seberapa tajam pedang membelas surga milikku. Ucap Mengdan senyum jahat akhirnya muncul di wajahnya. Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat garis pedang di tubuhnya. Tapi setelah melihatnya dia mengangkat kepalanya lagi menatap Mengdan. Ini sangat tajam, ucap Xiaoyan. Namun setelah berbicara tubuh Xiaoyan tidak terbelah menjadi dua seperti yang diharapkan. Sebaliknya garis darahnya menghilang dalam sekejap mata. Ternyata energi pedangnya hanya membelah lapisan terluar kulit Xiaoyan. Tapi sayangnya hanya ini saja tidak cukup untuk melukaiku. Ucap Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit naik memperlihatkan senyuman jahat. Sungguh kekuatan fisik yang sangat kuat. Ucap Mengdan, mimpinya langsung hancur. Pada saat ini tinju darah raksasa Wuzan menghantam lagi. Xiaoyan berbalik menangkap tinju darah itu dengan keras. Tinju berdarah dipelintir kemudian raungan melengking datang dari celah. Setelah Xiaoyan menarik tinju berdarah itu, lubang berdarah di udara juga menghilang begitu saja. Rusaknya tinju berdarah juga membuat Wuzan terkena serangan balik. Sosoknya tersungkur ke depan dan memuntahkan seteguk darah segar. Xiaoyan segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melesat ke depan. Targetnya adalah untuk menembus dada Wuzan. Pertempuran di masa lalu telah mengajarkan Xiaoyan bahwa kelemahan keabadian kaisar terletak di jantungnya. Selama jantungnya rusak, maka kekuatan keabadiannya juga menghilang. Saat ini Xiaoyan sudah memiliki dua esensi darah keabadian kaisar di tangannya. Meskipun dia tidak tahu efeknya, tetapi esensi darah yang berasal dari kekuatan keabadian kaisar seharusnya tidaklah sederhana. Sialan, ucap Wuzan ketika menyadari bahwa sosok Xiaoyan sudah menjarah dengan keras. Saat ini sudah terlambat baginya untuk menghindar. Namun sebagai master bintang secara alami Wuzan mempunyai banyak metode. Saat Xiaoyan mendekatinya, sebuah dinding besi hitam muncul. Tinju Xiaoyan menghantam dinding besi hitam itu dan membuat getaran hebat. Meskipun dinding besi hitam itu penyok, tetapi Wuzan berhasil menghalangi tinju Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerinyet. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat serangan Mengdan datang lagi. Pertarungan 2 melawan 1 terus berlanjut lama. Meskipun serangan Mengdan dan Wuzan tidak dapat melukainya, tetapi pada saat yang sama serangan bertubi-tubi itu tidak memberi Xiaoyan waktu untuk membunuh salah satu dari keduanya. Jika terus bertarung seperti ini, aku khawatir akan sulit untuk mencapai hasil yang baik. Sepertinya aku harus memanggil tubuh asliku. Gumam Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya. Tidak ada cara untuk membunuh salah satu dari keduanya. Lagi pula keduanya adalah keabadian kaisar dan metode pertahanannya cukup banyak. Pada saat ini di suatu tempat superstar batang surgawi, sosok asli Xiaoyan masih duduk bersila. Adapun tahanan roh, dia merayapi tubuh kelinci Bingyun dengan nyaman. Namun kelinci Bingyun terlihat sangat bosan. Dia menatap Xiaoyan yang masih tidak berniat pergi. Kelinci Bingyun berjalan mondar-mandir. Tetapi dia tidak berani membuka mulutnya untuk mendesak Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan tidak berbicara. Saat berikutnya sosoknya langsung terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Gerakan tanpa peringatan ini membuat kelinci Bingyun tertinggal. Dan tahanan roh juga mengutuk marah melihat Xiaoyan mengganggu kenyamanannya. Mau tidak mau kelinci Bingyun harus mengikuti Xiaoyan dengan cermat di belakang. Meskipun kekuatan tubuh asli Xiaoyan hanya dewa bintang 7, tetapi dia memiliki 3 jantung api dan 1 inti guntur. Hanya dengan restu dari tubuh aslinya maka Yuan Shen dapat menampilkan beberapa keterampilan bertarung. Pada saat ini avatar Yuan Shen masih bertarung sengit melawan Wuzan dan Mengdan. Keduanya merasa tidak nyaman, tetapi juga sulit bagi Xiaoyan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, untuk sementara waktu pertarungan antara kedua belah pihak jatuh ke dalam keadaan buntu. Kamu memang memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, tapi aku tidak percaya kamu memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya jika kita terus menyerang bersama. Ucap Mengdan mendengus dingin. Matanya serius. Saat ini ada noda darah di telapak tangannya. Dia telah mengorbankan 5 objek pertahanan dan semuanya dihancurkan oleh Xiaoyan. Tetapi dengan perlindungan baju besi bagian dalamnya, dia tidak memiliki banyak ketakutan. Pada saat ini Xiaoyan tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang.
Sebaliknya sosoknya mundur ke belakang dan ditangguhkan di udara. Melihat ini baik Wuzan dan Mengdan segera menyeringai, berpikir bahwa Xiaoyan pasti mencapai batasnya. Hahaha, tampaknya bahkan tubuh keabadian fisik pun masih memiliki batasan. Karena ini masalahnya maka giliran kami untuk menyerang. Ucap Mengdan tertawa liar, memegang pedang setinggi 100 meter di kedua tangannya. Wuzan, dia sudah berada di ujung kekuatannya. Kamu dan aku tidak boleh menahan lagi. Kita akan membunuhnya dalam satu serangan. Teriak Mengdan. Wuzan juga mengangguk. Segera segel tangannya bergerak dan kekuatan keabadiannya mulai melonjak tanpa ditahan. Keduanya siap mengorbankan kartu truf mereka untuk sepenuhnya mengalahkan Xiaoyan. Mengdan memegang pedang 100 meter di kedua tangannya. Dan Wuzan melambaikan cambuk emas di tangannya. Ayo lakukan, teriak Wuzan dan Mengdan berkata serempak. Detik berikutnya serangan keduanya masing-masing menembak ke arah Xiaoyan. Mereka berpikir bahwa Xiaoyan sudah berada di ujung kekuatannya. Oleh karena itu mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus semacam ini. Pada saat ini gelombang kejut yang dahsyat meletus lagi. Mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan dengan sengaja memilih defensif daripada menyerang. Tidak peduli seberapa keras serangan Wuzan dan Mengdan, mereka masih tidak bisa mengguncang Xiaoyan. Adapun para dewa-dewa itu mereka semua menunggu untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Apakah keduanya kelelahan lebih dulu? Atau Xiaoyan kelelahan oleh mereka berdua? Pertempuran telah menemui jalan buntu dan sulit untuk menemukan titik terobosan. Dengar, trik apapun yang kamu miliki saat ini yang terbaik adalah menggunakannya sekarang. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya nanti. Ucap Xiaoyan. Kamu memang kuat, tapi tidak perlu bagimu menipu kami seperti ini. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa ini sudah menjadi batas kekuatanmu? Teriak Mengdan terengah-engah. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan tidak melanjutkan berbicara. Mengdan sudah menggunakan semua metode terkuatnya. Tetapi kekuatan fisik Xiaoyan terlalu kuat dan dia tidak bisa mendapatkan hasil sama sekali. Selain itu Xiaoyan sekarang dalam posisi bertahan. Jika tidak ada yang menyerangnya dengan kuat, pada dasarnya mereka akan melelahkan diri sendiri. Mengdan tiba-tiba menghentikan serangannya. Segera sebuah batu giok muncul di tangannya lalu menghancurkannya secara langsung. Lupakan saja, aku awalnya ingin membunuhmu sendirian. Tapi sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Akan kutunjukkan nanti betapa bodohnya pilihan untuk memprovokasi aula pemburu dewa. Ucap Mengdan. Memanggil bala bantuan ya? Kebetulan aku juga melakukan hal yang sama. Ucap Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.